سواء. أما بعد أيها الإخوة jemaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di salah satu tempat yang sangat mulia untuk bersama-sama menghadiri nasihat dari Assalamualaikum. Ustaz kita Assalamualaikum. Telah ketahui bersama Di atas mimbar dibantu dua kali jutaan orang ya. Ta'ala. Namun sebelum kita masuk ke acara ini, ada baiknya kalau kita menyebutkan beberapa kata tertib pada kegiatan Tabligh Akbar pekan ini. Pertama, disampaikan kepada seluruh jamaah untuk tidak memotret dengan lift, karena itu dapat mengganggu. Kedua, tidak diperkenankan untuk meletakkan alat perekam di atas meja. Ketiga, dimohon untuk tidak membuang sampah sembarang dan sekaligus menjaga kebersihan masjid. Kemudian bagi yang membawa barang berharga untuk menjaga baik-baik barangnya. Kelima, bagi yang membawa anak untuk menjaga keamanan dan ketertiban supaya tidak membuat gaduh dalam masjid. Kemudian diminta untuk tidak nyebut ketika majelis kita berlangsung. Kemudian bagian ini bertanya, baik dari ikhwan maupun akhwat, untuk menulis pada secari kertas dan diusahakan pertanyaannya sesuai dengan tema yang saat yang kita bahas. Terakhir, bila ini bantuan atau mungkin ada hal-hal yang mengganggu bagi jamaah sekalian, kiranya menemui panitia editor yang telah dikenakan. Kemudian perlu juga kami sampaikan jazakumullahu khairan kepada mereka-mereka yang telah menjadi sebab terlaksananya Tabligh Akbar yang diadakan oleh teman-teman dari Makassar Mengaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan kebaikan, mengikhlaskan mereka, serta semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Di antaranya ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan kepada Buswa, kemudian kepada Rezeki Group, kemudian Nasi Peduli Umat, kemudian kepada Kantor Jawa. Mereka lah yang telah menjadi sebab terselenggaranya acara kita pada siang hari ini. Kemudian terakhir kami akan sampaikan umat sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikelola secara profesional dengan semangat untuk mengabdikan diri untuk Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan di antaranya sosial, dakwah dan pendidikan Islam. Di antara program kerja dari Dinas Peduli Umat ini, yakni pertama menyelenggarakan majelis-majelis ilmu yang punya ilmu dari program kemudiannya, yakni kemudian Islam. Kemudian ikhwan fillah wa akhwat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, terakhir disampaikan kepada para memberikan kesempatan yang tetap bisa mendaftarkan diri di booth Yayasan Donasi Peduli Umat di bagian luar masjid ini. Disampaikan pula kepada para jamaah yang ingin mengikuti program Donasi Peduli Umat, yakni pembelajaran taksim dan bahasa Arab untuk sementara ini yang sudah berjalan, agar bisa mendaftarkan diri di booth Yayasan Donasi Peduli Umat di bagian luar masjid. Nah, demikian kami sampaikan. Kemudian untuk memanfaatkan waktu
ada, kami langsung serahkan kepada Ustaz Al-Fadhil Subhanallah wa ta'ala. Alaihi wa sallam. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati biha na'mal salihan litanawulil jannah min babi husnul khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammad alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Walhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, yang mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada pagi hari ini menjadi bentuk amal soleh kita kepada Allah, yang kita bisa bertawasul di amal soleh tersebut. Berharap Allah jadikan hari yang akan datang lebih baik ketimbang hari ini insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, ibuku adalah surgaku. Ini semboyan hidup yang diambil dari sekian banyak arahan dalam Islam, bahwa manusia harus berilmu. Ada bahasa-bahasa indah dalam Quran ketika Allah inginkan manusia memiliki paham dan dasar. Tidak ada sebuah kemuliaan kecuali merujuk kepada apa yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan. Sehingga jangan paksakan sebuah kemuliaan yang tak merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulis dalam Al-Quran. Berharap fungsi Quran pun dirasa oleh masyarakat sebagai hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan, bahwa Quran akan selalu menjadi petunjuk buat manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ulama sering menekankan bicara kita memuliakan kedua orang tua kita. Tertulis dalam surat Al-Isra ayat 23 ketika Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa qul lahumā qawlan karīma wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayat ini ayat yang betul-betul mengingatkan manusia untuk paham bahwa takdir telah Allah tentukan. Karena bahasa Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ada ketentuan yang Allah telah tentukan, sehingga enggak ada tawar-menawar sudah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu merupakan sebuah takdir yang telah Allah takdirkan, bahwa Allah perintahkan kepada manusia agar dia beribadah hanya kepada Allah saja.
Tidak ada tujuan lain Allah ciptakan kita kecuali untuk ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan ibadah yang dimaksud di sini alla ta'budu illa iyyahu. Merupakan perintah yang utama, mentauhidkan Allah. Bahasa Allah wa qada rabbuka. Karena memang komitmen kita pun dengan bahasa Rabb. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Di alam ruh kita berjanji bahwa takdir telah Allah tentukan. Kita mengakui bahwa Allah ini memiliki rububiyah yang di dalamnya Allah ciptakan kita untuk itu. Yang utama tercipta kita untuk beribadah. Maka jangan pernah mendua hati dalam mencintai Allah. Banyak orang ini menganggap cinta kembali kepada diri orang yang mencintai. Padahal ayat lain menguatkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, kalau mereka mengatasnamakan cinta dalam ibadah kepadaku, tidak ada cinta kecuali mencontoh dirimu. Katakan ya Muhammad. Sehingga diatur dalam Islam bicara mahabbah, bicara cinta, meletakkan cinta pada tempatnya. Dan cinta hanya untuk Allah, tidak untuk makhluk. Sementara untuk makhluk kita bicara hukum sebab akibat. Man la yarham la yurham. Bahasanya begitu. Barang siapa yang tidak memiliki welas asih, cinta dari hati yang paling dalam, maka jangan mimpi mendapatkan kasih sayang Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintai yang di bumi, yang di langit mencintaimu. Cintai, sayangi yang di bumi, yang di langit mencintaimu dan menyayangimu. Dan makhluk yang di bumi yang lain, ibumu, ayahmu. Tidak ada alasan lain. Dan bahasa yang paling mudah ketika kita mengetahui dengan benar bahwa sesungguhnya Allah ciptakan kita untuk berfungsi untuk mereka, maka menjadi sebuah sabab ridhonya Allah turun. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah ada di ridho orang tua, murkanya pun sama. Dunia yang terlaknat ini, sebagaimana sabda Nabi yang mengatakan bahwa ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa wa'lah alim atau muta'alim. Nabi yang mengatakan dunia ini terlaknat, terlaknat semua yang di dalamnya, terlaknat semua yang di dalamnya, kata Rasulullah, kecuali sesuatu yang diperuntukkan dalam rangka mengingat Allah, atau ibadah yang dikhususkan hanya untuk Allah, atau orang yang alim, atau orang yang menuntut ilmu. Ada kemuliaan yang Allah janjikan. Hukum asal manusia rugi. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Bahkan kancah dakwah pun acap kali membuat kita terlena kenikmatan pujian manusia, sanjungan manusia, sampai kita lupa kita beribadah hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Orang menggiring kita untuk terbentuk seperti yang mereka inginkan, sehingga menjadi sebuah perwakilan. Orang mengatakan, lihatlah Islam dari diriku. Ini berbahaya sekali. Ini berbahaya sekali. Kita merasa menjadi wakil Islam, padahal Islam gak butuh perwakilan. Islam cukup mengatakan, inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa ma yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang Allah akui cuma Islam, kebenaran yang tidak berbilang, kebenaran yang tidak beragam. Dunia acap kali memakaikan Islam dengan pakaian-pakaian tertentu. Ini yang berbahaya, sehingga terbentuklah ragam orang beragama. Maka Nabi sudah berikan bocoran sama kita. Kata Rasulullah, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahu shadiqul masduq. Karena beliau orang yang Allah benarkan. Beliau sudah kabarkan sama kita, yang hidup setelahku nanti, kata Rasul, di akhir zaman yang dimaksud akan melihat perbedaan yang banyak. Melihat fasayara, bukan masuk dalam perbuatannya, melihat perbedaan. Dan kita melihat. Cuma beliau tidak pernah katakan perbedaan adalah sebuah rahmat, tidak. Beliau berikan solusi. Alaikum bisunnati
Addu alaikum bin nawajiz. Kembali kalian ke sunnahku, kata Rasul. Kembali kalian ke sunnahku dan sunnah para sahabatku. Gigit hukum dengan gigi geraham. Subhanallah. Sehingga orang yang merasakan indahnya agama di akhir zaman, ketika dia mengerti bahwa memang hukum ini seperti yang Allah firmankan, Nabi sabdakan, dan sahabat melakukan, termaktub dalam hati kita untuk kuat akidah. Lau kana khairan la sabakuna ilaih. Kalau seandainya demi Allah tidak ada sesuatu yang baru dalam agama, sudah Allah stempel dengan Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Tak berkhilaf pertama akhir hayat beliau. Akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan bagi kalian agama. Wa atmamtu. Siapa yang bilang agama sempurna? Lakumul Islam, katakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan hukum kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Dan salah satu bentuk takdir yang kita bahas kali ini, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīman. Bagaimana caranya? Wakhfid lahumā janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīran. Subhanallah. Agar manusia berilmu, Allah telah takdirkan kalian untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Karena butuh iman, di sini kita butuh iman. Orang tua, karena mungkin orang beranggapan bakti menurut pendapat masing-masing. Tidak. Ini yang menggetarkan jiwa Abdullah bin Umar ketika ditanya oleh seorang pemuda yang menggendong ibunya dari negeri Yaman menuju Mekah. Dia berkata, wahai sahabat Rasul, ku gendong ibuku dari negeri Yaman menuju Mekah. Aku berputar sebanyak 2 kali. Belum selesai sudah tawaf dia bertanya sama Abdullah bin Umar, wahai sahabat Rasul, sudahkah aku membayar baktiku pada kedua orang tuaku? Apa jawab sahabat? Jaga lisanmu. Satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Manusia beranggapan bahwa lelah yang dia rasa ketika diuji oleh kedua orang tuanya ini membayar apa yang pernah orang tuanya berikan. Demi Allah, kalau sampai Rasul mengatakan salah satu doa yang paling mustajab di atas jagat raya ini doa orang tua, itu bukan hal yang main-main. Bahkan orang tuamu kafir sekalipun, Islam ajarkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Bahasa Allah, fala tuti'huma, bukan wala tuti'huma. Kalau memang orang tuamu mengajak perbuatan kufur sama kamu, cepat, jangan patuh kamu. Tapi bahasa Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun mungkin tidak secepat menolaknya, buatlah persahabatan dengannya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tuamu sahib. Apa sahib? Sahabat. Sahabat yang membuat kita nyaman dalam keseharian. Sahabat yang selalu panjang. Subhanallah, Cibiki kita, betul? Masya Allah, anak kangen sama antum. Pernahkah antum melakukan itu kepada ayahmu? Pernahkah antum ambil tangan orang tuamu, rasakan wangi kulitnya? Pernahkah antum rasakan wangi pipi ibu kita yang sudah mulai keriput, membuat dia panjang mata menanti kedatanganmu? Coba. Terkadang hafalan Quran kita nggak bisa memincut hatinya. Terkadang hafalan hadis yang kita banggakan dengan nilai yang mumtaz tidak bisa mengambil hati kedua orang tua kita. Ini sindiran Rasul. Berapa banyak orang yang menuntut ilmu pengen dibilang alim.
Berapa banyak orang yang membaca Quran pengen dibilang qari, berapa banyak orang yang sedekah pengen dibilang dermawan, berapa banyak orang yang berjihad pengen dibilang pahlawan. Demi Allah, tersilap dengan fitnah dunia. Padahal kalau antum buka sedikit sejarah, kalau sampai Rasul memuliakan Uwais Al-Qarni, manusia mulia yang pernah hidup zaman sahabat, yang tak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama mana yang mengatakan Uwais penghafal Quran? Ulama mana yang pernah mengatakan Uwais ini periwayat hadis dengan sanad yang baik? Walaupun dia berjumpa dengan Umar ibn Khattab. Ulama mana yang berani berkata bahwa Uwais adalah seorang ulama? Tidak. Tetapi ulama sepakat bahwa kalau Uwais mengangkat tangan ke langit, Allah berikan pengkhususan, getar langit karena tangan Uwais terangkat meminta sesuatu. Dia seorang ulama? Bukan. Periwayat hadis? Tidak ada. Penghafal Quran? Wallahu a'lam. Tapi kalau dia sudah mengangkat tangan ke langit, bergetarlah langit. Tak mungkin turun tangan Uwais kecuali Allah ijabah. Sampai level Umar bin Khattab yang 100 langkah sebelum tujuan, iblis sudah kabur. Yang kalau pedangnya terhunus 80, lebih dari 50 kepala dipastikan putus. Yang lengkingan kalimat Allahu Akbar Umar bisa sampai kebalik 10 gunung sana, musuh gemetar. Umar temui Uwais, mintalah doanya. Subhanallah. Umar temui Uwais, mintalah doanya. Ini kan mengherankan sekali. Kalau Nabi sampai mengkhususkan, padahal di sela-sela Umar ada Abu Musa al-Asy'ari nantinya. Di sela-sela Umar ada sahabat-sahabat yang dijamin surga. Kenapa mesti berjumpa dengan Uwais? Karena Uwais punya segudang ridho yang Allah datangkan melalui orang tuanya. Lihat cara Allah memuliakan manusia. Tidak seperti kita memuliakan sahabat kita, tidak. Kita kalau memuliakan sahabat tanya dulu, antum ngaji di mana, akhi? Oh, lasta minna ya, akhi. Umar tidak seperti itu. Lihat, Rasul tidak seperti itu. Mempertontonkan sebuah kemuliaan bahwa semua sempurna dalam Quran. Getar jiwa terasa ketika ridho Allah diberikan melalui ridho orang tuanya. Maka Allah abadikan dengan kalimat wabil walidaini ihsana. Kalimatnya ihsanan, bukan imanan, bukan islaman. Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Bak kau beribadah kepada Allah seakan-akan imanmu terbukti dengan baktimu kepada kedua orang tuamu. Sampai seorang pemuda datang menemui Rasul dengan penampilan yang tak tertolak untuk perang bersama Rasul. Di atas kudanya yang gagah, terbentanglah panah di pundaknya dengan 2 pedang di samping pinggangnya. Ya Rasulullah, izinkan aku berjihad bersamamu ya Rasulullah. Tidak layak tolak ini pemuda sudah. Kalau adanya di Indonesia direbutkan sama akabri ini. Panah memang bidangnya, pedang mainannya, semangat berjihadnya dimiliki oleh dia. Badan yang tegak tak mungkin diragukan. Kuda kendaraan yang sulit dikendarai, dia mampu mengendarainya. Masya Allah. Apa kata Rasul? Baiklah, sebelum kau berjihad, apakah iya ya Rasul, berbaktilah, baru kau berperang bersamaku. Berbaktilah, berbaktilah, baru kau berperang bersamaku. Subhanallah. Kau bunuh ratusan musuh karena Allah, tapi kalau sama orang tuamu kau tak dekat, apa arti hidupmu? 30 juz kau hafal Al-Quran dengan tahsin yang baik, sanad yang bagus, tapi kalau hubunganmu retak dengan kedua orang tuamu, buang semua hafalanmu. Gunung mana yang tak kau ratakan, kau ambil serbuk emasnya, kau bikin emas seperti Jabal Uhud. Demi Allah, kalau hubunganmu dengan kedua orang tuamu tak ada baik, buang semua hartamu. Puji sanjungan manusia yang membuat engkau tinggi di hadapan manusia. Kalau hubunganmu retak dengan kedua orang tuamu, buanglah sanjungan tersebut. Demi Allah. Ya
Ya Allah, ambil semua yang kau titipkan padaku, ya Allah. Ambil semua hartaku, ambil ya Allah. Ambil semuanya ya Allah. Ambil ilmuku ya Allah. Tapi jangan kau ambil hubunganku dengan kedua orang tuaku ya Allah. Subhanallah. Ini dahsyatnya para solehin, orang-orang terdahulu. Antum pernah mendengar kemuliaan Abdullah bin Zubair bin Awam, anak dari Asma binti Abu Bakar, wanita yang bergelar 2 ikat pinggang, yang di hari tuanya dia buta matanya. Anaknya Abdullah bin Zubair bin Awam pernah menemuinya di akhir hayatnya. Hikayat mengatakan bahwa Asma buta di hari tuanya. Ketika terpojok pasukan, Abdullah bin Zubair menghadapi Al-Hajjaj As-Saqafi Al-Munafiqin. Dia datang ibunya. Assalamualaikum ya ummi. Sesungguhnya ini perjumpaan kita. Kenapa kau berkata seperti itu, kata Asma kepada Abdullah bin Zubair. Pasukanku sudah terjepit wahai ibu. Kemudian kemungkinan besar aku terbunuh pada hari ini. Aku menginginkan ridhomu wahai ibu. Seandainya harus mati hari ini. Dengan gagahnya wanita yang bernama Asma yang buta ini di hari tuanya, dia katakan kepada anaknya, peluk ibumu nak. Peluk nak. Ada suplemen khusus dari seorang ibu. Peluk ibumu nak. Abdullah bin Zubair pun memeluk ibunya. Seketika dipeluk, ibunya merasakan ada baju besi di badannya. Dilempar ini badan anaknya. Menjauhlah kau. Menjauhlah kau. Inikah anak dari Asma binti Abu Bakar yang terkenal dengan 2 ikat pinggang? Inikah anak yang terkenal dari Zubair bin Awam, si penunggang kuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inikah cucu kekasih Rasul Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, yang ingin menemui syahidnya menggunakan baju besi? Buka baju besimu nak, buka baju besimu nak. Biarkan pedang tajam milik alam munafik Hajjaj As-Saqafi mencerdaimu, biarkan. Biarkan darah bercucuran nak, biarkan nak. Karena Rasul telah berjanji, setiap orang yang mati syahid darahnya baiklah, kalau itu yang kau inginkan wahai ibu. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Dibuka baju besinya dan dia berperang melawan musuhnya. Dan hikayat mengatakan beliau disalib di atas sebuah batang pohon. Asma mendekati mayit anaknya, mendoakan meridhoinya. Al-Hajjaj As-Saqafi mencibir Asma, wahai wanita buta dan tua, lihatlah musuh Allah telah kubantai dia. Jaga lisanmu wahai munafik. Sesungguhnya anakku menantiku di surga. Dia syahid. Lihat. Mereka mencemooh dunia. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Yang mereka jaga bagaimana mendatangkan ridhonya Allah. Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah walakin Allah yarak. Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Sehingga tidak ada orang tua di hadapanmu, kebaikanmu akan sampai ke lubang kubur. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salas. Kalau meninggal semua anak Adam, putus semua hubungan. Kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekahnya waktu hidup. Ilmun yuntafa'u bih, ilmunya yang bermanfaat. Awaladin sholih yad'ulah, atau anak yang soleh mendoakannya. Lihat, Allah khususkan buat orang-orang yang soleh agar bisa mendoakan kedua orang tuanya. Karena cuma anak yang soleh. Tidakkah bulu kuduk ini merinding mengingat doa Rasulullah yang terukir dalam Quran? Cuma satu doa yang Rasul ajarkan, Allah perintahkan, Rabbi habli minas sholihin.
tua siap menerima anaknya berbentuk seperti apapun, cacatkah, sempurnakah, tidak masalah. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Kita enggak bicara bentuk, enggak ada Rabbi habli minat tawilin, minal jaminin, minas saminin, minat tajirin, la Allah. Rabbi habli minas salihin. Yang kubutuhkan cuma anak yang saleh, ya Allah. Anak yang soleh yang dijanjikan doanya masuk ke lubang kubur. Dan Nabi melihat langsung bagaimana alam barzah dipentangkan alam barzah. Nabi melihat ada mayit yang sedang dicambuk dalam kuburnya. Nabi melihat cambuk malaikat berhenti. Bertanya yang dicambuk, ya malaika, lima takifu min darbik. Wahai malaikat, kenapa kau hentikan cambukanmu padaku? Si mayit bertanya. Apa jawab malaikat? Kaifa adribuk wa waladuk istaghfar lak. Bagaimana aku bisa mencambukmu sementara kalau sudah jadi orang tua kita baru berasa bahwa cintanya orang tua ini bukanlah sesuatu yang direkayasa. Saya pernah bilang sama ibu saya, Mama, anak tidak satu, Pak. Kenapa mesti dia saja? Tidak ada yang lain. Apa dia bilang? Nanti, kalau kamu sudah punya anak, kamu bakal tahu nanti betapa cinta ini tidak bisa dipaksakan. Ketika kita bersuuzon kepada kedua orang tua, pada anak-anak dengan adil. Ibu saya menyaksikan. Assalamualaikum Umi. Demi Allah sampai detik ini tidak pun satu baju yang saya pakai kecuali jahitan beliau. Saya tidak pernah membeli baju. Saya katakan sama beliau, bagaimana hati ini bisa berpaling padamu wahai Umi. Ketika jadi orang tua saya baru berasa, subhanallah. Sering ditanya, saya bergaul sama anak-anak muda se-Indonesia. Mereka berkeluh kesah tentang orang tuanya. Orang tua saya begini Ustaz, orang tua saya begitu Ustaz, begini, begitu. Nggak tahu kondisi anak muda dia begini, begitu. Ya Allah, saya nggak bisa berkomentar karena Anda bercerita, saya nggak tahu cerita sebenarnya. Dari 100 orang yang dekat sama saya, 90-nya orang tua mengeluh semua. Kami yang harusnya mengeluh Ustaz. Perasaan baru kemarin saya kandung mereka di kandungan saya Ustaz. Sakit di atas sakit. Saya teringat ayat yang mengatakan wahnan ala wahnin. Cuma ibu itu gak berkata begitu. Sakit di atas sakit Ustaz. Entah kemana sakit itu hilang ketika sudah melahirkan. Kubesarkan anak dengan cinta, aku puji dia, walaupun mungkin tidak seperti yang kuinginkan. Saya bingung menjawab saat itu. Ini mana yang saya harus bela ini? Anak muda yang mengeluh tentang kedua orang tuanya, orang tua yang mengeluh tentang kedua anaknya. Bingung saya menjawab. Ya Allah ya Karim, kalau saya pro anak muda ini, orang tua nanti bakal tidak suka sama kajian-kajian kita. Kalau kita pro orang tua juga, anak muda bisa bahaya. Mereka nggak sampai nanti dakwah sama mereka. Gimana ya Allah? Sehingga dapat sebuah pelajaran indah. Saya sampaikan di beberapa kajian di YouTube itu. Ya, ini kejadian 6 tahun yang lalu ini, ya, 6-7 tahun yang lalu. Saya masih ingat waktu itu saya pergi ke Bukit Tinggi. Sehingga saya pulang dari Bukit Tinggi, saya bawa hadiah buat anak-anak saya, ya. Ini ada rambutan Aceh Plat, ada duku, waktu itu saya bawa. Saya datang ke rumah, karena saya ini orang bilang memang orang yang nggak bisa pakai mobil, bisa pakai motor saja gitu. Jadi satu hari saya jalan kemana-mana sejauh 250 kilo minimal satu hari. 12 tahun saya coba berdakwah, ya, saya sampai ke rumah, saya letakkan semua di depan meja. Tidak lama anak saya datang yang kecil itu. Abu ya, ya Allah. Berasa jadi orang tua ya, disambut sama anak tuh hilang semua capek. Masya Allah. Kemudian dia samperin saya,
Dia lihat apa yang saya bawa. Tidak lama pembantu bawa kopi itu ke depan saya. Anak saya memang dasarnya memang kacang nggak ngebuang lanjaran. Ayahnya suka duku, anak suka duku juga ternyata ya. Dia ambil duku yang saya bawa, dicemplungin ke kopi saya. Saya ketawa geli, saya bilang, ya Allah, kebayang lagi pengen ngopi dicemplungin duku kan. Di situ Allah hidupkan hati ini sebagai orang tua. Ya Allah, ini anak Masya Allah sih. Saya nggak marah, demi Allah nggak sedikit pun saya marah. Saya pikir cukup segitu saja. Dia aduk duku sama kopi itu. Saya bercanda dengan waktu, saya bilang, ya keluarlah Betawi saya kalau udah begitu ya. Ini anak tahu aja, babenya suka ngopi sama duku. Saya bilang, Masya Allah. Tapi hati kecil saya berkata saat itu, ya Allah, ini pelajaran darimu ya Allah. Gimana nanti kalau saya sudah tua, tingkah laku saya seperti anak kecil. Ini anak saya tumbuh dewasa seperti saya. Dia pulang dari rantau, datang ke rumah mau ngopi. Saya yang sudah tua renta seperti anak kecil, datang ambil duku cemplungin ke kopinya. Marah gak kira-kira gitu? Subhanallah. Udah gak kayak gak punya dosa nih anak. Habis begitu dia minta pangku sama saya pangku dia. Dia bertanya semua yang ada di depan meja tersebut. Abuya ini apa? Abuya ini apa? Abuya ini apa? Ya Allah, ini anak cerewet amat ya. Tapi saya tahu lah ya, saya takut psikologinya keganggu. Saya bilang sama dia, udah, saya jawab semua pertanyaan dia, nggak ada satupun yang saya nggak jawab. Takut dia kecewa, sudah lama nggak ketemu kan? Ini handphone Buya, nah, ini kunci motor, ini apa buku Buya, ini tas Buya. Hati saya berkata lagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nanti kalau saya sudah tua, cerewetnya kayak begini kali ini. Anak saya pulang dari rantau, taruh semua barang, saya tanya dia dari mana, mau kemana, di mana, siapa, dia mau jawab tidak? Mungkin dia akan berkata, Buya cerewet, diem deh, udah deh, ya Allah orang tua. Gitu. Di situ pelajaran baik buat kita, iya ya, kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah di situ. Ya. Masya Allah, subhanallah. Saya bilang sama anak-anak muda yang sudah begitu begini sekarang, taruhlah orang tuamu mengecewakan kamu, ayahmu dengan kesombongannya, ibumu dengan kecerewetannya. Tapi begini, kalau kamu manusia, kamu punya hati, sekali-kali coba tengok orang tuamu lagi tidur, coba tengok. Temui ayahmu yang tua itu sedang tidur, temui coba. Temui ibumu yang tua itu sedang tidur, coba datengin. Anak boleh kok ngeliat orang tuanya tidur. Lihat di waktu-waktu yang memang dia tidur, lihat. Di siang hari ketika qailula, di bangku sofa yang pernah dia beli beberapa puluh tahun yang lalu, yang kulitnya belum diganti lagi, coba lihat. Coba kau tatap wajah ayahmu nak, coba. Lihat dari atas kepala hingga ke bawah, coba lihat. Lihat orang yang lelah sedang istirahat, lihat. Ya Allah, ayah, kerut di kening ayah sudah mulai banyak. Coba. Mata ayah yang hitam sudah mulai bersepah putih. Coba lihat. Gigi sudah mulai tanggal, warna sudah mulai warna coklat, menandakan kuku yang lelah berbenturan dengan batu dan kerikil ketika mengais rezeki. Coba lihat. Subhanallah, ternyata ayah saya bukan ayah saya yang 20 tahun yang lalu, ya Allah. Kamu yang bilang ibu kamu orang paling cerewet sedunia. Kamu yang bilang ibu kamu tidak pernah akur sama mantunya. Orang yang galak, orang yang suka ngatur hidup kamu. Coba sekali-kali temui ibumu ketika tidur. Coba temui coba. Lepaskan kesombonganmu, buka baju kejayaanmu, coba buka. Temui ibumu, jadilah anak di mata orang tuamu. Lihat. Ya Allah, mama. Coba lihat. Subhanallah. Kerut di kening mama sudah mulai banyak. Coba lihat. Mata mama yang hitam sudah mulai bersepah putih, lihat.
Pipinya yang cabi sudah mulai turun. Coba lihat. Rambutnya yang tebal tinggal segenggam berwarna putih hilang. Ya Allah, ini orang yang kau bilang cerewet. Ini orang yang tak pernah kau pandang lagi. Ini orang yang kau lupakan karena cantiknya istrimu, lucu anakmu, demi Allah. Ya Allah, ya Allah. Temui mereka. Raih tangannya. Rasakan wangi kulitnya. Cium. Subhanallah. Karena sebentar lagi mungkin daging bangkai yang kita cium dari mereka. Kalau mereka sudah tidak ada, bukan mereka. Harta yang membuat engkau sombong pun tidak bisa memerintahkan malaikat mengembalikan nyawanya. Apa yang mau kau sombongkan di atas dunia? Seret hartamu sebesar langit dan bumi. Demi Allah, orang tuamu telah tiada. Hilang ridho Allah dalam hidupmu. Apa yang mau kau sombongkan? Hafalan Quranmu, anggotamu yang banyak, masyarakat memujimu, hartamu yang harta korun. Hilang semua kemuliaan. Sepi sekali hidup ini. Ya Allah, ma'isatan donka, ya Allah. Hilang kemuliaan. Hilang kemuliaan dalam hidup. Mana kehusuan ibadahmu? Mana keindahan lantunan ayat yang kau bacakan? Mana semangat jihadmu demi Allah? Kau lupa meletakkan sebuah cita-cita dalam hatimu. Sudahkah kau menghayalkan? Paling tidak hayalkan menuntun orang tuamu bertawaf memutari Ka'bah. Hayalkanlah. Bicara kapan nanti Allah izinkan, la haula wala quwwata illa billah. Kita kembalikan semua ke Allah. Wa ma tasa'un illa masya Allah. Tidak ada satupun manusia yang memiliki kemampuan kecuali izin Allah. Kita cuma berharap, sehingga Nabi kabarkan bahwa niat baik dalam Islam diberikan pahala 1. Kau realisasikan niatmu demi Allah 10 hingga 700 kali lipat. Tidak ada keindahan melebihi kemuliaan seperti itu, ya Allah. Subhanallah. Ini tidak terbersit pun tidak, terhayalkan pun tidak. Terus kemana ilmu yang kau tuntut selama ini? Pujian masyarakat membuat engkau lupa dunia cuma numpang lewat, bukan sesuatu yang menjadi target dalam hidup ini. Tidak malunun maflan. Bahkan dalam silaturahmi, kalau karena sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya, dan manusia lain yang paling dekat dalam hidup kita, ibu, ayahmu. Ini yang Rasul mengatakan, rogima anfu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rugi, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa? Rugi. Hayalannya oleh ulama kalimat ini dengan bahasa orang tuamu, itulah tolonglah itu bahasa begini bukan rekayasa. Yang akan melakukan ini. Tapi kalau orang yang tahu bokos yang Abu Bakar ketika melihat ayahnya di akhir hayatnya memegang tangan Rasulullah ketika Futuh Mekah, dan terkenal hikayat ini yang membuat Rasul bingung melihat Abu Bakar menangis ini, memegang tangan Rasulullah, berbaiat ke Rasulullah. Lama akhadha Abi Quhafa yada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabaka Abi Bakar.
Ketika Abu Quhafa pegang tangan Rasul, tangannya yang keriput memegang tangan Rasul yang muda, yang nangis. Apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Wallahi ya Rasulullah, law anna hadzal yada ammik lakana khairan minhu. Bagaimana aku tidak menangis wahai Rasul? Kalau seandainya tangan tua milik ayahku ini adalah tangan pamanmu, orang tuamu, maka akan membuat engkau lebih bahagia ketimbang ini. Nabi pun menangis. Nabi pun menangis. Betapa Abu Bakar tahu nabinya, kekasihnya, basarum mislukum yuha, manusia biasa yang mencintai kedua orang tuanya, yang dia berdoa ke Allah dan Allah memerintahkan untuk menghentikan doanya. Dia minta izin untuk berziarah. Ziarahilah, zurul kubur. Masya Allah. Lihat kemuliaan. Masya Allah. Digiring kita untuk paham. Lihat kemuliaan mereka. Lihat, ternyata banyak anak-anak terdahulu pun mendoakan kedua orang tuanya. Bagaimana Ibrahim mendoakan ayahnya Azar dan lain sebagainya. Ini merupakan sebuah kemuliaan. Bahkan sampai seseorang yang sedang tertutup di gua, dia berani bertawasul dengan amal soleh kepada kedua orang tuanya, sehingga Allah geser batu tersebut. Ini kan azim. Sehingga di akhir zaman ini yang terjadi seperti apa? Banyak anak muda memilih bagaimana menjadi mulia di mata dunia ini. Cuma dia lupa orang tuanya adalah sentral kemuliaan dalam hidupnya. Tidak ada yang sulit di atas muka bumi ini kalau Allah telah ridha. Karena ridhonya orang tua. Masya Allah. Betul-betul kemuliaan dijanjikan. Ada keburukan, wallahi tidak ada keburukan. Wabil walidaini ihsana, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma. Jangan kalian hardik mereka, jangan kalian remehkan mereka. Mereka cuma orang tua yang pengen eksis. Di tengah tamu-tamu yang datang ke rumahmu, yang kamu puji, kamu sambut dengan pakaian bajumu, orang tuamu tersindir, cuma kamu gak berasa. Mau kemana nak? Tampan sekali anak ibu. Iya bu, ini baju baru saya beli bu. Subhanallah, ibu baru lihat kamu pakai ini nak. Ya sengaja saya pakai buat ketemu sama tamu yang agung ini. Sebentar lagi kawan saya datang bu. Ini betul-betul dia mendatangkan dana buat saya bu. Harus saya rapin baju saya bu. Kita berbicara seenaknya saja, padahal orang tua kita hatinya seperti diremas. Ya Allah, ini orang yang mau datang dikatakan tamu yang agung. Seberapa agung ini manusia ketimbang diriku, yang telah melahirkan dia, membesarkan dia. Pernahkah anakku yang mulia ini berpakaian sebagus ini, dikasih anak tersenyum membawa pasangan hidupnya? Assalamualaikum mama. Ya, doain biar kita ini nyaman di luar mah. Ya biasalah mah honeymoon lah. Setelah sendiri, udah berapa lama tangan tua ini tidak digandeng seperti itu? Dulu terlepas dari tanganku pun dia menangis. Mama jangan lepaskan aku mama. Sekarang sudah lama dia nggak menyentuh tangan ini. Dulu ketika dia bingung masalah ujian sekolahnya, bingung masalah pekerjaannya, dia tidur di pahaku. Ya Allah, dia rangkul pundakku, dia berbisik di telingaku sambil berkata, mama, balur aku dengan doamu agar dunia ini gak sebesar yang dipandang mama. Kerdilkan dunia dengan ridhomu wahai mama. Ridho pun datang. Tak ada yang besar di dunia ini, semua kecil karena ridhonya orang tua. Tapi sudah berapa lama pundak tua itu tak kau rangkul? Coba. Sudah berapa lama kita gak berbisik di telinga ibu kita sambil berkata, wallahi ya ummi, ismuki mangkusus di qalbi. Demi Allah wahai ibu, namamu terukir dalam hatiku. Kalau boleh saja terlantun dari lisan ini, andai kau masukkan aku ke sorga ya Allah, tundalah, biarkanlah ibuku masuk terlebih dahulu wahai Allah.
Karena malu kita tak bisa membayar jasa kedua orang tua kita. Dunia membuat kita terlena. Mobil bagus membuat kita sombong. Motor yang besar membuat kita gagah. Harta dunia membuat kita lupa ada mata tua yang menantimu di desa sana. Ada kerut yang keriput, mata hitam yang bersepah putih menantimu. Ingin melihat hasil doanya selama ini yang dia sebuah kemuliaan. Fala taqul lahuma uff wala tanharuma wa qul lahuma qawlan karima. Apa kata Allah? Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kamu di hadapan orang tuamu, merendahlah. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Merendah bakpik burung di hadapan induknya. Kau lihatlah burung. Sudah mampu dia terbang, sudah mampu dia cari makan. Tapi kalau ketemu induknya, selama masih masa kekanak-kanakan, dia akan kepakan sayapnya merendah di hadapan ibunya. Lihat, kamu besar di mata manusia, kamu hebat di mata manusia, kamu segagah Abdullah bin Zubair dalam perang. Lihat, merendahnya Zubair di hadapan wanita buta tua Asma binti Abu Bakar. Karena dia tahu sekali bagaimana mengakhiri hidup dengan keridhaan Allah. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Betul-betul dia merendah di hadapan orang tuanya. Karena dia tahu bahwa apa yang dia miliki adalah bagian kecil dalam cinta kedua orang tuanya. Lihat, apa yang mau kau sombongkan? Sehingga Islam betul-betul giring kita untuk paham. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dan manusia yang dimaksud adalah orang tuamu, ibumu, ayahmu, kata Rasulullah. Kalau orang tua pujian dari makmummu, bacaan kau yang indah, enggak membuat engkau dekat dengan kedua orang tuamu. Entah pemahaman Islam apa yang kau berada di atasnya, yang membuat engkau dipandang mulia manusia, tapi hubunganmu dengan orang tua merusak. Orang tua tidak pernah tahu siapa kita, tidak pernah tanya siapa kita. Yang dia tahu kau adalah anakku. Cintanya betul-betul sejati. Ada orang tua bangun malam, dia menangis mendengar tangis anaknya. Kau bangun wahai ibu, anakku menangis. Kau tahu suara anakmu, aku tahu suara anakku. Subhanallah. Apa sih yang membuat engkau bangun? Ya karena anakku cuma bisa menangis. Dia tidak bisa bikin susu sendiri. Dia butuh pertolongan orang tuanya. Itu insting itu pun Allah jalanin. Sehingga yang namanya orang tua itu mencintai anak karena kekurangan yang dimiliki. Ya, ketika kita komplain sama orang tua kita karena salah satu saudara kita yang lebih didulu, susah nak. Ingin berbagi rasa menurut saya, tapi insting ini berjalan dengan sendirinya. Kenapa mesti dia yang saya perhatikan? Padahal dia banyak masalah dalam hidupnya. Itulah permasalahannya nak. Jiwa orang tua terpanggil untuk menutupi kekurangan anaknya. Kalau kalian isyarat saja paham, udah paham kalian. Tapi yang satu ini tidak paham-paham. Pukulan sudah, rotan pun patah sudah, bukan tidak, tapi belum mengerti. Sehingga ada rasa keterpanggilan buat selalu memperhatikan dia ketimbang yang lain. Bukan karena nggak adil, bukan. Inilah insting seorang tua, ibu, seorang ayah untuk anak-anaknya. Maka orang yang berilmu akan paham seperti itu. Nah, kumparan seperti ini membuat jiwa bergetar. Sehingga kita paham sekali kalau ayat mengatakan setelah kita mentauhidkan Allah, setelah kita mengesahkan Allah, Allah katakan wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ada tidak ada mereka. Kenapa? Karena luapan kasih sayang yang kita pahami dari cinta kasih yang mereka miliki. Mereka pernah mendoakan kita ketika kita nggak tahu mereka mendoakan kita. Mereka menyiapkan maaf 11 maaf pada 10 dosa yang kita lakukan. Mereka siapkan 101 maaf untuk 100 dosa yang kita lakukan. Selalu lebih maaf mereka untuk kita. Masya Allah. Makanya ulama menekankan sekali bagaimana saya bisa berbakti kepada kedua orang tua saya, Ustaz.
Oh, ragam buku ulama tulis. Ada lebih dari 150 nasihat ulama kepada kita. Yang pertama, ulama katakan kepada kita, hukum asal tahadu tahabu. Saling memberi hadiah timbul cinta. Kalau kau repot kasih hadiah ke orang, kau bayar, melahirkanmu, membesarkanmu. Kau baguskan itu parcel dengan rangkaian buah yang kau susun. Pir di pojokan, apel di tengah-tengah, diberikan nanas badan merak dengan buntut pisang sesisir. Kau ramu dengan beragam warna anggur, hijau, hitam, merah. Betul-betul indah itu parcel. Orang tuamu lewat bertanya, apa yang kau buat nak? Ini bingkisan parcel ibu. Oh bagus sekali ya nak ya. Iyalah bu, ini saya ingin kasih buat partner bisnis saya. Ini orang hebat bu. Kita kalau kasih yang biasa-biasa saja nggak direspon sama dia nanti. Asal ibu tahu, mungkin buahnya banyak di sini bu, tapi plastiknya ini inden. Apa inden nak? Inden itu artinya dipesan dulu ibu. Karena pesanan khusus ini plastik. Ya Allah. Itu ibu nggak lemah jantung udah bagus. Ingat kemarin ini anak juga bawain buah seperti buah yang dia pajang itu. Iya ya. Ini anggur seperti yang kemarin kau bawa nak. Iya bu. Ibu kan sudah makan kemarin. Iya sudah. Ini pisang juga ya. Iya sama kemarin bu. Seolah lagi hatinya berkata, ya Allah, kemarin kau serahkan buah-buah ini pakai tas kresek bolong lagi. Ini mak. Ini siapa ini manusia sampai disiapkan pakai plastik inden tadi loh. Seolah lagi jantung orang tua kita. Masya Allah, betapa cepat waktu ya. Kok saya nggak berharga lagi? Jangan-jangan kematian cuma ditangisi 3 hari. Lupa mereka mengatakan Rabbil firli wali walidayya. Sementara hikayat mengatakan bahwa azab kubur orang tua tertunda karena 2 orang istighfar anaknya. Tapi kalau anak yang seperti ini mungkin cuma 3 hari takziah sudah selesai. Kesananya lupa kali. Masya Allah, Masya Allah. Lihat, coba pilihkan hadiah. Raih hati orang tuamu. Karena banyak keluh kesah orang berkata, Ustaz, ana alhamdulillah Ustaz, ana sudah nyunah Ustaz. Alhamdulillah. Ana sudah kajian sunnah Ustaz. Insyaallah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat ini di telinga ana Ustaz. Tapi ujian ana dari orang tua Ustaz. Ini 2 tahun ana di sunnah ini Ustaz. 2 tahun pula ana enggak tegur-teguran sama orang tua. Astagfirullah. Entah kamu ngaji di mana kalau begini. Saya enggak paham Islam mana yang membuat anda ribut sama orang tua, saya enggak ngerti. Sementara rekomendasi Allah kan Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini rahmatan lil alamin. Semua makhluk yang hidup di atas muka bumi ini adalah alam. Orang tua kita adalah alam. Kita adalah alam. Kalau sampai agama enggak menjadi rahmat buat orang tua kita, buru-buru istighfar. Ada yang salah ini. Ada yang salah. Apa yang mau kau banggakan di hadapan Allah nanti? Kau didik orang, kau tanamkan akidah kepada orang lain, kau muliakan orang, sementara ibumu benci kamu hingga mati. Mana mungkin surga kau masuki? Apa yang mau kau sombongkan? Kemuliaan dunia. Wallahi, ambil semua dunia, ambil ya Allah. Jangan ambil ridho orang tuaku ya Allah. Ini yang membuat sahabat getar kalau ingat kedua orang tuanya. Menangis Abu Hurairah, menangis Sa'ad bin Abi Waqqas. Demi Allah. Karena mereka tahu bahwa surganya Allah itu sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Wa inna sil'atallahi al jannah. Bahwa barang dagangan Allah itu surga. Surga itu mahal. Surga itu mahal. Sehingga ada seorang ulama yang sedang ceramah di atas mimbar. Ibunya panggil dia. Dia tinggalkan itu mimbar. Dia datangi ibunya. Karena apa artinya kemuliaan manusia? Kecuali ridho orang tuanya. Wajar kalau Nabi suruh pulang. Ini anak muda yang layak berjihad. Pulang kamu pulang.
temui orang tuamu, berbaktilah. Ini kita mau ngomong jihad sama orang tua ndak akur. Jihad apa yang kita hayalkan? Wallahi akhi, dzirwatu jihad. Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncaknya agama ini jihad. Jihad apa yang kita hayalkan? Sementara hubungan kita rusak. Demi Allah, wallahi, surgamu ibumu, ibuku surgaku. Baru boleh kau berkata baiti jannati setelah ibuku surgaku. Kau hayalkan baiti jannati sementara hubunganmu dengan ibumu rusak. Oh ya, tidak ada kemuliaan. Tidak ada kemuliaan. Pilihkan hadiah yang terbaik buat mereka. Saya nggak punya uang, Ustaz. Saya nggak punya uang. Hadiah apa yang saya bisa hayalkan buat mereka? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Bukankah kau punya salam untuk orang tuamu? Kau punya handphone, nak? Belikanlah dia handphone. Kekasihmu kau belikan handphone. Orang yang tidak ada hubungan kau belikan handphone. Orang tuamu kau belikan handphone, nak, yang paling mahal. Nggak jadi miskin. Biarkan telinga ini mendengar pertama kali setiap paginya suara parol ibu tuamu. Hibur mereka di pagi hari, adalah hadiah buat mereka. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Sehat ibu? Alhamdulillah. Bu, doakanlah bu, hari ini biar anakmu mudahlah menaklukkan dunia. Aku ingin menyisihkannya bu, untuk menggandeng tangan tuamu mengitari Ka'bah Allah. Biar Allah melihat langsung dari langit sana bahwa aku telah membawa orang tuaku ke Baitul Atiq. Mana ayah, ibu mana? Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam ya Allah. Ketika sudah jauh seperti ini, saya baru tahu ayah, kau betul-betul pahlawan dalam hidupku. You are my hero, wahai papa. Masya Allah. Kau adalah pahlawanku ayah. Ketika aku benci kepadamu, meninggalkan ibu di usia muda dulu. Sekarang saya baru tahu. Ketika saya dulu saya curiga sama kamu ayah. Kau sakiti kami dengan menjauh dari kami. Ternyata setelah saya tahu bahwa orang laki harus menjauh. Orang laki sunnahnya safar. Saya baru tahu betapa Allah muliakan saya melalui kamu. Demi Allah wahai ayah, takkan pernah hapus namamu dari namaku. Subhanallah. Itu hiburan buat mereka. Itu hadiah yang azim setiap paginya. Sehingga hayalan berkah dalam doa Rasul bukan cuma sekedar hayalan. Allahumma barik, barik ya Allah li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Siapa yang paling layak diberikan berkah oleh Allah di pagi hari? Orang yang berhak mendapatkan ridho orang tuanya. Orang yang mungkin bukan penghafal Quran. Orang yang mungkin bukan periwayat hadis. Orang yang mungkin bukan banyak sedekahnya. Ba'wais Al-Qarni tadi, manusia mulia yang Allah muliakan karena meletakkan orang tuanya di atas kepalanya. Dia letakkan orang tuanya di atas kepalanya. Dia tahu sekali beginilah hidup. Ini inti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau sudah seperti itu nanti tinggal kau biaskan bukti cintamu pada orang tuamu, kepada negeri ini, kepada Ibu Pertiwi. Menjadi masyarakat bangsa yang berpikir bagaimana memberi pada negeri ini, bukan cuma mengambil. Kita punya pahlawan-pahlawan hebat yang meletakkan orang tua di atas kepalanya. Lihatlah, lihatlah sajak-sajak Buya Hamka, lihatlah sajak-sajak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, lihatlah sajak-sajak ulama-ulama hebat, Tuanku Imam Bonjol, Tengku Manan Rancak dan lain sebagainya. Lihatlah, lihatlah sejarah Hadratus Syekh Muhammad Yusuf. Lihat orang-orang yang Allah muliakan. Mereka orang yang enggak sempurna, mereka enggak sempurna, mereka manusia. Cuma Allah sempurnakan mereka menjadi bagian sebuah kesempurnaan negeri ini karena ridho orang tua. Memulai itu berat, mempertahankan jauh lebih berat. Memulai itu berat, tapi mempertahankan jauh lebih berat. Terjadi bukan tidak? Kita besar di sebuah tempat tanpa ridho orang tua, sehingga takbirmu tidak membuat erat hubunganmu dengan ibumu. Allahu Akbar,
kau musuhi ibumu. Allahu Akbar. Berapa lama tak kau tegur orang tuamu? Allahu Akbar. Tahukah mata-mata tua menantimu datang? Allahu Akbar. Lihat hubunganmu, lihat coba. Apa enggak cukup ini menggetarkan hatimu? Ini ulama mengingatkan kita, Masya Allah, agar kita paham bahwa Allah berikan kemuliaan dengan caranya, bukan dengan cara kita. Sebelum kau mengatakan baiti jannati, katakan wallahi ummi jannati. Ibuku surgaku. Ibuku surgaku. Dunia dan akhirat. Allah muliakan kita insyaallah. Pilihkan hadiah yang terbaik. Ulama mengatakan yang kedua, yakni kita kondisi kedua orang tua kita, sehingga ada fleksibilitas dalam dakwah. Ini semua dalam rangka mengambil surganya. Kita enggak menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Kita cuma orang yang tahu bahwa Islam ini agama yang enggak merubah, agama yang mewarnai. Sehingga Allah pun tidak larang surga untuk kedua orang tua kita. Padahal demi Allah, akhi wa akhwati fillah, akhi, kerudung ibumu tidak sepanjang kerudung istrimu. Betul? Hafalan Quran ibumu pun enggak sebanyak hafalan istrimu. Wa akhwati, janggut ayahmu tidak pernah mengalahkan panjangnya janggut suamimu. Hafalan Qurannya pun sama demi Allah. Tapi jujur dari hati yang paling dalam, hati kedua orang tua kita enggak pernah terkalahkan oleh hati pasangan kita. Orang yang siap menerima kita dalam keadaan apapun, orang tua kita, lihat. Ketika pasangan enggak siap menerima kekurangan kita, orang tua kita siap membackup kekurangan kita. Saya tersenyum geli. Ada orang tua menggendong anaknya yang tidak sempurna. Ya, di Jakarta sana. Dia gendong anaknya sambil membacakan syair. Anak cakep, si lucu, anak raja, si ganteng. Saya jadi penasaran, anak siapa yang pakai begininya, saya bilang. Saya tengok itu anak, astagfirullah. Cakep dari mana nih anak? Ganteng dari mana nih anak? Ini anak raja? Enggak, bapak baru di PHK tadi. Itu siapa itu perempuan itu? Ibunya. Ya Allah, Masya Allah. Digendong ini anak kemana-mana, dibawa nggak punya rasa malu. Orang bertanya, siapa ini anak lucu ini? Ini anakku, ini anakku. Nggak ada orang tua malu bawa anak, nggak ada. Didandanin anaknya sampai lucu, mukanya pakai bedak celemotan kayak mochi Bandung. Sampai orang bilang, ya Allah, anak siapa nih? Anakku, anakku. Sekarang kau telah dewasa. Ibumu seperti anak kecil. Dalam Quran itu dikatakan, falamma balagha asuddah wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan tardahu asli fi dhurriyyati tubtu ilaik. Ketika sampai usia sempurna 40 usia sempurna. Karena umur ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 70 kata Rasul. 40 puncak sudah. Mulailah orang tua kita seperti anak kecil. Jadi kalau orang tua kita sudah 65, itu umpama orang umur 5 tahun kalau umur 70. Banyaklah anak 5 tahun bertingkah yang aneh-aneh. Anak sudah tumbuh dewasa, orang tua kayak anak kecil. Ketika kita ada tamu serius bicara bisnis, menaklukkan dunia, beli gunung, beli tanah, ya Allah. Orang tuamu lewat-lewat itu minta dipanggil seperti kamu masih kecil dulu. Ada saja yang dia perbuat, batuk jalan, batuk duduk jalan, ada aja. Pengen eksis dia seperti kita dulu masih kecil. Ketika orang tua kita ada tamunya, kita nggak pernah minta pangku, tumben minta pangku, betul? Anak orang tua bangga, sini sayang. Masya Allah, ini anak saya. Masya Allah ya. Gimana tadi bisnis? Dipegang anaknya, bangga dia. Kita nggak pernah minta dibukakan toples, diminta akan toples dibuka itu. Mau Kemarin nggak minta, ada tamu minta gitu ya. Ya anak mau bilang apa? Sekarang ibumu seperti itu, ayahmu seperti itu, nak.
Dia pengen dibilang sama teman-temanmu, inilah ayahmu, inilah ibumu. Coba katakan begitu, nah, buat mereka bangga. Seperti engkau merasakan bangga dulu, maka kau akan paham arti kama rabbayani shaghira nanti. Susah kau membayangkan makna kama rabbayani shaghira karena kau tak merasakan itu. Pernahkah engkau bangga punya orang tua yang seperti ini? Coba. Kalau kamu pernah bangga, kau akan merasakan kalimat kama rabbayani shaghira. Tapi tidak, hidupmu selalu mencari salah orang tuamu. Orang tuamu manusia, tempatnya salah dan dosa. Jangan kau cari salahnya, tempatnya salah, tapi cari manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mulai berpikir seperti itu. Maka dia cari bagaimana caranya dia ini betul-betul memahami kondisi kedua orang tuanya. Sehingga apa yang dia ucapkan, apa yang dia lantunkan, betul-betul dia tanyakan dulu bagaimana kondisi batin kedua orang tuanya. Bukan cuma sekedar apa yang dia ucapkan, dia puas mengatakan, bukan. Subhanallah. Orang tuamu bukan orang tuamu yang 20 tahun yang lalu. Lihatlah kerut di keningnya, lihatlah mata tuanya, lihatlah bibirnya yang indah sudah mulai keriput, lihatlah pipinya yang cabi sudah mulai turun, lihatlah giginya sudah mulai tanggal, lihat. Yang makin hari makin rentah. Sehingga kau tahu fungsimu untuk mereka. Dilala nanti ketika ajal menjemput dia, tanyakan sama dia, tanyakan. Doa apa yang pernah dia baca ke Allah untuk kita? Katakan. Selain Rabbi habli minas sholihin. Dia minta kita menjadi qurrata ayun, pandangan mata yang indah. Ulama mengatakan, apa pandangan mata yang indah orang tua kepada anaknya? Salah satunya, ketika air hayatnya, dia melihat anaknya mentalkinkan dirinya. Ketika telapak kaki orang tua kita mulai terbujur kaku berwarna kuning. Ketika napas sampai ke tengah betis, sampai ke paha mulai mendingin. Perut sudah mulai kaku, napas sudah sampai dada. Indah dikatakan naza, yughargir. Ibu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulai sampai kerongkongan. Ayah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa kata Rasul? Inna ruh idza kubido tabi'ahul basar. Ruh ketika dicabut mata yang ikut. Selesai sudah. Air pernah ada mereka dalam hidup kita. Ya Allah. Mata ini menangis bukan karena kecewa dengan takdirmu, bukan, ya Allah. Di mana bisa ku cari ridho semulia ridho mereka, ya Allah. Mutuku, ya Allah. Karena surga tidak mungkin ku masuki kecuali ibuku surgaku, ayahku surgaku. Tidak kecewa dengan takdirmu, ya Allah. Tidak kecewa, tidak, demi Allah. Karena buatmu inna dzalika 'alallahi yasir, mudah buatmu semua, ya Allah. Cuma kemana lagi ku dapatkan ridho mereka, ya Allah? Kemana lagi? Mudahnya bisnis berjalan, panjangnya umur, ya Allah. Hati ini menangis manakala ingat hadis Nabi yang mengatakan, hal tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum. Hal tunsuruna wa turzakuna wa turzakuna bidu'afaikum. Kullu dha'ifin mutadha'if. Nabi yang mengatakan, apakah kalian tidak sadar? Kalian mulia karena doa orang lemah di sekitar kalian. Siapa mereka? Kullu dhaifin mutadhaif. Dialah orang tuamu, dialah ibumu, dialah orang tuamu. Yang pernah tidak pamrih untuk lelah untuk anaknya. Bangun mula di pagi hari untuk kedua anak. Berdandan tidak apa-apa, yang penting anaknya dipuji manusia. Siap menjadi tangga dalam hidup. Kau tahu tangga tak pernah ada di ruang yang bagus. Dipakai, dibutuhkan mengajak kamu untuk berbuat puji untuk Allah. La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Lihat.
dunia ma'rufah. Jadikan keduanya sahabat dalam hidupmu. Mengertilah bagaimana bahasa sahabat ke sahabatnya. Allah muliakan kemuliaan pada sahabatnya. Lihat. Dia pahami kondisinya. Mungkin orang tuanya terlahir dengan beda mazhab, beda pemahaman. Lawang beda agama saja perintahnya untuk betul-betul tahu. Orang tua kita berbeda, iya, tapi jangan timbulkan kebencian, jangan. Kau lahir di tengah-tengah keluarga yang seperti ini, beda agama saja dalam Islam, sahibhuma ya akhi. Jadikan keduanya sahabat. Ini cuma beda mazhab, beda manhaj, cuma satu akidah. Jadi orang bila wa na'udzubillah. Berhati-hati mengatakan sesuatu pada kedua orang tua. Karena Allah mengatakan dengan tegas, fala taqul lahum uff wala kariman. Beda. Buat orang tua yang hatinya bak kristal ini, jaga hatinya nak. Fala taqul lahum, jangan bentak mereka. Wa qul lahum qaulan karima. Coba rangkai kalimat, ucapkan kalimat yang indah. Bak indahnya syair yang Rasul katakan kepada pamannya Abu Talib, yang juga orang tuanya. Wallahi ya ammi, law wadu'ta syamsa fi yamini wal qamar fi yasari ala an atruk hadzal amr ma taraktu. Demi Allah wahai pamanku, dia tolak pamannya untuk bisa menerima tawaran beragama kepada agama mereka setahun. Demi Allah wahai pamanku, aku tahu betapa kau mengasihiku. Umpama mentari bisa kau bawa dengan tanganmu, kau letakkan di tangan kananku, rembulan pun kau letakkan di tangan kiriku, kau mampu akan kau lakukan wahai paman. Tapi maaf, untuk menghentikan dakwah yang Allah perintahkan ini tak akan pernah kuhentikan. Dia kemas bahasanya. Dia mohonkan ampun kepada Allah untuk pamannya. Lihat Rasul, orang-orang yang hatinya Allah berikan kelembutan yang dahsyat sekali, mengemas kalimat karena Allah sudah menjadikan sebuah takdir. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu tadi wa bil walidaini ihsana. Ini takdir, ini ketentuan yang tidak bisa kita tawar lagi. Sudah untuk orang tuamu katakan salahnya, biarlah nanti waktu dan ilmu yang menyempurnakan. Biar jangan pernah suuzon dengan kedua orang tuamu. Nah, seperti kau melihat seekor macan yang menggigit leher anaknya, itu tidak menyakiti, itu cintanya. Nah, lihatlah, kuaklah sebuah ayat yang Allah katakan, yang acap kali kita mendengar manakala Jumat imam khatib menjadi imam. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Coba kuak ayat ini, kuak coba. Apa kau tak melihat bagaimana onta Allah ciptakan? Lihat, apa sih kemuliaan onta? Dia kan an'am sama dengan yang lainnya. Demi Allah, coba sekali-kali kau dekat dengan onta, lihat. Kalau sapi mudah diambil susunya, dengan alat penyedot pun bisa. Kambing pun diambil susunya diam. Tapi onta tidak bisa kau ambil susunya kecuali anaknya lewat di depan mukanya. Sedang menyusui anaknya. Sehingga para pemerah susu onta itu pandai sekali. Dia ikat kaki kiri bagian depan dari onta biang tersebut, sehingga dia tidak bisa berjalan dengan kakinya yang tiga. Anaknya suruh lewat di depan dia, itu susunya keluar dengan sendirinya. Onta saja paham. Nahnu narzukukum wa iyahum. Lihat, kau hentikan hubunganmu dengan orang tuamu, kau hentikan rizki Allah untukmu. Kau ada di tengah-tengah istidraj, pertolongan yang bukan dari Allah. Kau merasa mulia dengan ribut dengan kedua orang tuamu. Istidraj ya akhi, bukan al-ma'unah, bukan pertolongan yang hakiki, bukan. Kalau pertolongan yang hakiki demi Allah, datang dari Allah. Allah yang mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar yang seperti apa? Hadapi orang tuamu yang sudah tua. Ketika kau belum diuji oleh kedua orang tuamu, doamu tidak berbobot, kau hanya berkata Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Tapi lihat, ketika hatimu mulai diuji oleh keduanya, ketika matamu lelah melihat tingkahnya, ketika rumah tanggamu gemetar dengan keberadaannya, katakan dengan suara parau dari hati yang paling dalam, Rabbighfirli wali walidayya ya Allah, wali walidayya warhamhuma ya Allah kama rabbayani shaghira. Jadikan ujian itu sebagai lambang kehusuan. Itulah orang beriman. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Lihat orang beriman diuji oleh Allah, diuji oleh Allah. Ujian tidak membuat kurang imannya, ujian mendatangkan kehusyuan. Manakala kau diuji oleh kedua orang tuamu, ingat, kamu pun pernah menguji dia. Kamu pun pernah menguji dia. Kemuliaan yang mereka berikan gak membuat dirimu memuliakan mereka. Masya Allah, subhanallah. Ini kemuliaan agama. Oleh karena itu Islam tanamkan sekali, demi Allah, muliakan mereka. Muliakan mereka. Pahami bahwa sesungguhnya mereka bukan mereka yang dulu. Tenangkan mereka ketika mereka sakit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min wala husnin wala adza wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Ini kita sudah berkata nih kepada orang mukmin yang sakit, orang muslim yang sakit. Katakan sama mereka bahwa sesungguhnya tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, nasabin wala wasabin, penyakit kesusahan, wala hammin, yakni kesedihan, gangguan, kegundahan, bahkan duri yang kau injak, kecuali digugurkan dosa darimu. Katakan pada orang tuamu, katakan, demi Allah wahai ibu, demi Allah wahai ayah, sakitmu membuat ikatan tali kasih kami antar saudara. Kalau kamu tidak sakit, kami tidak kumpul. Bahkan sampai sakitmu pun Allah muliakan diri kami karenamu. Apalagi hidupmu. Apa artinya hidup tanpa kalian? Demi Allah ibu, ayah, orang yang sakit tinggal sembuhnya. Tapi kami ini yang sehat tinggal sakitnya. Terbayanglah ya, betapa rugi kami kalau meninggal duluan tanpa ridhomu. Masya Allah, Masya Allah. Betul-betul paham kemuliaan tersebut. Inilah yang dikatakan kemuliaan. Sehingga orang yang berilmu tahu sekali, surga yang kita hayalkan tinggal hayalan, tanpa ridho orang tua kita. Mulailah kita berpikir, sudahkah yang kita pahami ini membuat ikatan yang kuat antara diri kita dengan orang tua kita? Sudahkah harta yang kita cari, sudahkah dunia yang kita taklukkan ini membuat kita dekat sama mereka? Kalau kira-kira semuanya membuat kita jauh dari mereka, demi Allah, bertobatlah, Allah muliakan kita insya Allah. Semoga manfaat yang disampaikan seperti yang direncanakan. Kita akan bertanya jawab setelah ini. Akhirul da'wana alhamdulillah. Demikian tadi materi yang maka kita lanjutkan dengan sesi Allah Ta'ala berakhir sampai masuknya waktu zuhur. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya. Ana baru hijrah. Ana sering menghadiri kajian-kajian, tetapi orang tua masih awam. Terkadang ia melarang. Apakah saya harus mendengarkan kata orang tua untuk tidak menghadiri kajian? Mohon solusinya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang tua antum insyaallah. Akhi, ta'atan lima manusia kepada makhluk dalam hidup, menuntut ilmu, menuntut ilmu. Selama memang itu merupakan sebuah kewajiban, bukan sunnah yang dirutinkan. Karena nuntut ilmunya wajib, merutinkannya sunnah. Nuntut ilmunya wajib, merutinkannya sunnah. Di setengah-setengah rutinitas ini kita bisa ke orang tua kita. Bukan berarti kita nggak menuntut ilmu gitu loh. Jadi disiasatilah. Ya, tapi kalau memang dia memang melarang secara menyeluruh, maka Allah lebih dahulu. Dahulukan orang tua kita. Dahulukan ilmu baru orang tua kita. Begitu pula sebaliknya. Orang tua pun harus sadar bagaimana
memiliki anak yang soleh. Banyak orang pengen punya anak yang soleh, cuma dia tidak paham. Dia sekolahkan anak di sekolah yang bagus, yang manhajnya bagus, isinya ustadz-ustadz yang bagus, tapi dia nggak jaga hati anaknya. Setiap pagi ribut anak sama orang tua. Saya sampaikan di beberapa kajian. Kebayang keberkahan ilmu pada anak-anak yang cemberut sama orang tuanya? Tidak. Kita orang tua kadang-kadang nggak berasa, menganggap anak durhaka, padahal kita yang membuat mereka durhaka sama kita. Itu pernah perkataan dari si At-Tantawi. Allahu a'lam bishawab. Masyaallah. Tapi yang tidak pernah meneteskan air mata untuk takut kepada Allah, dan apa keutamaan meneteskan air mata karena takut kepada Allah? Masya Allah. Ada salah satu hadis yang mengingatkan tentang masalah kerasnya hati. Ketika Rasul bersabda bahwa la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah, inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalb, wa inna ab'adan nas indallah al qalbul qasih. Sehingga memang penyebab hati ini keras karena kita banyak bicara tanpa zikir. Padahal kita nggak bisa kalau nggak bicara. Mulut ini dicipta untuk bicara. Cuma mungkin zikrullah yang kita jarang pakai ini. Coba rotban min zikrillah, basahkan bibir kita karena ingat Allah, sehingga hati terbiasa lembut dengan zikir. Karena yang buat hati lembut ini zikir. Buatlah mata ini menangis, kan air mata karena takut sama Allah. Allah haramkan neraka menjilat mata yang basah karena takut kepada Allah. Jangan tahan tangismu, tangisilah. Rasul menangis, Rasul tersenyum, sahabat menangis, sahabat tersenyum, asal tanpa rekayasa. Jadilah hidup ala zifi, hidup yang apa adanya, tanpa rekayasa. Betapa indahnya hidup dengan seperti ini. Maka demi Allah, yang melembutkan hatimu poinnya zikrullah. Zikir macam-macam. Salah satu yang paling tinggi adalah baca Quran. Atau sisanya menjadi ulil albab. Ya tadi bab kita melihat orang tua ini. Lembutkan hatimu dengan sering menatap wajah kedua orang tuamu. Saya sering sampaikan, ada dua kita temukan lagi kecuali dua ini. Yang pertama, menatap Ka'bah. Cuma Ka'bah yang kalau dipandang itu ada doa. Yang lain kita pandang tidak pakai doa, cuma Ka'bah. Kalau kita memandang Ka'bah berkata Allahumma antas salam wa minkas salam fahina rabbana bis salam. Cuma Ka'bah. Yang lainnya tidak ada. Dan yang kedua, ulama mengatakan menatap wajah orang tuamu sendiri, sehingga kamu bisa bersyukur karena kamu menatap wajah orang tuamu. Disitulah letak fungsimu untuk mereka. Masya Allah. Allah. Yang berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya adalah orang yang berdosa kepada orang tua saya. Terkadang kemudian orang tua pertanyaannya, sebagai seorang mahasiswa yang jauh dari orang tua, apakah yang mampu kami persembahkan kepada mereka yang di kampung? Kedua, bisakah kami ketika berpuasa niatnya untuk orang tua kami, Ustaz? Allahu a'lam ya khifillah. Yang pertama bertobatlah. Wallahi bertobatlah sebelum Allah murka kepadamu. Kau telah bentak kedua orang tuamu. Sementara ayat mengatakan wala tanharhumah. Jangan sakiti mereka, jangan hardik mereka. Memohon ampun kepada Allah dan kepada orang tuamu agar dia mau mengampunkan kamu. Kemudian jadilah anak yang soleh untuk keduanya. Bagaimana berbakti? Hibur dia. Karena apapun keadaanmu, kau adalah qurrata ayun untuk mereka. Maka jadilah anak yang enak dipandang untuk keduanya. Masya Allah. Kemudian bagaimana apa tadi? Bagaimana niat puasa untuk kedua orang tua? Wallahu a'lam bishawab. Akhifillah, anak tidak pernah paham dalil ini. Karena yang pasti memang setiap amal soleh yang kita lakukan pahala untuk kedua orang tua kita. Anta wa maluka li abika, kata Rasul. Tapi kalau pengkhususan puasa untuk kedua orang tua, anak nggak ketemu dalilnya. Wallahu a'lam. Antum kabarkan sama anak dalilnya. Tapi beramal soleh, amal soleh anak adalah amal soleh orang tuanya. Makanya salah satu hikmah kita berdoa dengan mengatakan Rabbi habli minas solihin. Karena setiap ibadah anak yang soleh akan menjadi bagian kemuliaan buat kedua orang tuanya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, adakah amalan-amalan saat wanita mengandung hamil? Dan mohon doanya juga Ustaz untuk calon bayi saya. Masya Allah. Semoga Allah berikan keberkahan pada kandungan antum, insya Allah. Allah jadikan anak yang dikandung anak yang saleh, menjadi salah seorang ulama di Makassar ini, insya Allah.
Kalau antum baca buku itu, Masya Allah, di situ beliau letakkan doa adalah merupakan sebuah ibadah. Dan beliau kabarkan tentang ketika sepertiga malam, ketika antara azan dan iqamah, ketika terzolimi, ketika mengandung, sakit di atas sakit, dan lain sebagainya. Apalagi ketika bayi berusia 4 bulan, 40 hari yang ketiga, ketika Nabi mengatakan yursalu alaihil malak, diutus malaikat, tanpa mengadakan ritual 4 bulanan, bukan. Ini banyak orang salah sangka ini. Di waktu tersebut dia buat ritual-ritual yang Allah nggak pernah ajarkan, Nabi nggak pernah contohkan. Walaupun memang ada hadis yang mengatakan yursalu alaihil malak wa yuktabu bi arba'i kalimat bikat birizki wa ajali wa amalihi sakiyun aw sa'id, usia 4 bulan, betul. Makanya kalau orang tua yang orang sebelum 4 bulan ngidam ini super, semua diminta sama dia, betul. Sampai-sampai tak terasa dia minta sesuatu yang nggak mungkin diminta. Akhirnya si ayah kan orang tua yang doanya juga mustajab. Pegal sama nih anak, lahir belum udah nyusahin, betul. Dia minta mangga, sementara musimnya bukan musim mangga, ini musim durian. Kemana aku beli mangga wahai istriku? Carilah oleh kau, demi anak ini. Kau mau anakku ngiler kalau lahir nanti, biarlah dia ngiler, dia anak kecil. Cuma karena nggak paham, dicari mangga di musim durian. Di mana di Indonesia musim durian bareng dengan musim mangga? Nggak pernah ada. Dia cari hingga di pojokan pohon mangga ada pentil yang mungkin nggak gugur itu. Jadi 1 buah itu. Dia petik, dia kasih cuma satu-satunya. Apa dia bilang? Aku mau jenis mangga gedong gincu. Di mana aku cari mangga gedong gincu? Wah, ini anak lahir belum udah kurang ajar. Tuh, doa orang tua. Kau membuat si ayah mendoakan anaknya kurang ajar. Jangan heran nih anak gede kurang ajar, betul? Saya nggak paham, Ustaz. Ayahnya baik, mamanya baik, anaknya. Pertanyaan berikutnya. Tapi sebelum pertanyaan Ustaz ada sedikit titipan doa, Ustaz. Naam. Semoga antum dijaga, diberi kesehatan dan diluruskan ilmu. Wa iyyakum insyaallah, wa iyyakum insyaallah. Pertanyaannya, Ustaz, bolehkah mencium kaki kedua orang tua? Mengarah pada syahid atau hadis surga berada di telapak kaki ini. Orang suka salah menerjemahkan istilah surga di bawah telapak kaki ibu. Ada yang mencium kaki ibu, ada yang mencuci dan meminumnya. Ini karena yang namanya syair ini kan balaghah, ghulu, kadang-kadang suka berlebihan. Oke. Kalau seandainya bakti itu dengan mencium kaki kedua orang tua kita, sudah dilakukan sama para sahabat, tidak ada yang melakukan itu. Karena yang dimaksud surga di bawah telapak kaki orang tua. Bagaimana kita bisa ngelihat surga kalau kita nggak mengangkat mereka, betul? Itu yang dimaksud. Bukan Allah letakkan al-jannah tahta aqdamil ummahat, terus surga diinjak-injak sama orang tua kita, bukan. Tadi Uwais Al-Qarni, dia letakkan orang tua di atas kepalanya sehingga dia selalu melihat surga. Ibuku, surgaku, letakkan ibumu di atas kepalamu. Tapi kau punya dunia yang baru. Dunia di mana kau pilih pasangan hidup yang tak mungkin bisa dekat selalu dengan orang tuamu. Jangan pernah kau padukan keduanya. Kau punya dunia yang berbeda. Tapi jelaskan sama keluargamu yang baru ini bahwa bahtera rumah tangga ini berlabuh tergantung ridhonya. Sehingga wahai istriku yang cantik, wahai kekasihku yang pernah melahirkan surga-surgaku, pandangan mataku yang indah, anak-anakku, demi Allah, jangan pernah bersaing cinta kepada kedua orang tuaku. Sampai kapanpun cintaku hanya untuknya, bukan untukmu. Sayangku hanya untukmu. Semoga Allah muliakan engkau sebagai pendamping hidupku. Kalaupun kau wafat nanti demi Allah, kuridhoi kehidupanmu. Maka janji Rasulullah, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin faqanat min ashabil jannah. Perempuan mana saja yang wafat, ketika suaminya redha, surga jaminannya. Masya Allah. Tapi jangan pernah bersaing cinta dengan kedua orang tuaku, karena sampai kapanpun mereka tak pernah ada bekas dalam hidupku. Katakan seperti itu. Masya Allah. Baik, fadhal. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di Makassar, Ustaz. Alhamdulillah. Mohon pencerahan bagaimana cara berbakti kepada orang tua ketika
orang tua tersebut selalu menebar fitnah kepada orang-orang tentang dirinya. Ayo anak. Ibu selalu membuka aib dalam keluarga kepada orang-orang yang ditemui. Saya selalu mencoba untuk menasihati orang tua, tapi selalu difitnah. Jazakallahu khairan. Akhi, tugas kita memang tercipta untuk berbakti sebagai takdir yang telah Allah takdirkan. Wabil walidaini ihsana. Menjadi qada takdir sudah. Allah tidak pernah jelaskan tentang kondisi orang tua kita seperti apa. Ya seperti kita berbuat baik tanpa pamrih. Sehingga walaupun kita berbakti kepada kedua orang tua kita karena Allah. Jadi apapun untuk Allah. Sehingga mungkin orang tua yang menghina dia, memfitnah dia, mencaci dia, demi Allah dia serahkan semua pada Allah. Tapi dia pertontonkan buat tidak kurang cintanya untuk mereka. Sehingga mungkin waktu nanti yang bercerita. Kalau tidak sekarang mungkin minggu depan. Kalau tidak minggu depan mungkin bulan depan. Kalau tidak mungkin tahun depan. Atau mungkin ketika nanti ruh berpisah dengan raga. Mereka tahu bahwa ketika anak sudah tiada baru terasa. Tapi jangan pernah mengurangi cinta kita kepada mereka. Biarlah mereka seperti itu. Tapi kita memuliakan mereka insya Allah. Pertanyaan saya, ibuku menyodorkanku dengan seorang wanita yang kurang paham agama, belum mengenal sunnah, dan anak tidak setuju dengan hal tersebut. Anak mau wanita yang mengenal sunnah, yakni akhwat. Namun ibuku tetap memaksa. Bagaimana hukumnya anak menolak perjodohan tersebut atas dasar agama? Karena Rasul memerintahkan kita memilih wanita karena agamanya. Ayo, akhi fillah. Anda seorang imam. Anda seorang laki-laki yang bakal mengatur istri Anda. Kalau yang bertanya wanita, saya katakan maka tolaklah permintaan orang tuamu. Tapi kalau ini laki-laki, iakan orang tuamu. Kalau alasannya kuat. Karena ibumu tahu sekali kamu mampu untuk mengislamkan calon istrimu. Ibumu tahu kamu bisa mendatangkan hidayah buat mereka. Demi Allah, ini bukan kan. Karena pada akhirnya nanti istri tergantung suami. Kalau betul-betul kamu adalah orang yang baik, demi Allah nikahi dia, dakwahkan dia. Jadikan dia sebagai bentuk persembahan kemuliaan untuk kedua orang tua yang telah memilihkan kamu. Kalau memang betul-betul pilihannya ini layak untuk bisa kamu iakan, iakan. Tapi kalau kamu seorang perempuan, saya akan mengatakan jangan kau terima tawaran orang tuamu. Karena kamu akan dipimpin. Ini kamu memimpin. Tanya alasan kenapa mesti dia ibu. Mungkin bahasa orang tuamu karena mengerti silsilah perempuan ini. Bukankah dalam Islam ini perempuan dinikahkan dengan sebab 4. Agama diletakkan di akhir, betul? Nikahi istrimu karena hartanya. Nikahi wanita karena hartanya. Nikahi karena nasabnya. Nikahi karena kecantikannya. Baru fasbar bidzatid din taribat yadak. Pilih agama. Ibumu bukan orang yang belum paham agama, tapi ibumu melihat calon istrimu punya 3 pertama. Nikahi karena itu. Biar nanti agama menjadi waktu dan ilmu yang menyempurnakan ya insyaallah. Wallahu a'lam. Nah berikutnya, orang tua saya sudah meninggal keduanya. Apakah saya boleh bersedekah pahala buatnya? Wallahu musta'an akhi fillah. Ada dalam sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Ghalib bin Sulaiman Al-Harbi, yang kitab sudah diterjemahkan tentang bab sungguh merugi, dan saya sudah bahas banyak di YouTube tentang Birrul Walidain dan kitab sungguh merugi ini. Di situ diletakkan beberapa dalil tentang bagaimana berbakti kepada kedua orang tua ketika dia sudah wafat. Salah satunya beramal soleh. Apa amal soleh untuk kedua orang tua yang sudah wafat? Yang pertama, tentu paket kematian beliau, yakni memandikan, menghafankan, menyolatkan, menguburkan. Kemudian membayar hutang piutang mereka. Ini ibadah yang utama setelah mereka wafat. Memohonkan ampun selalu buat mereka. Kemudian yang ketiga, menyambung tali silaturahmi. Kemudian menghajikan mereka. Dan ini semua amal soleh yang kita lakukan untuk mereka, sehingga Islam memperbolehkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan, bagaimana seandainya jika kita yang tak bekerja? Pak Amal sudah cukup ya, ada kodenya. Terakhir ya. Baik, tolong. Jika kita yang telah bekerja dihadapkan dengan 2 pilihan, antara menaikkan haji orang tua atau menikah terlebih dahulu dengan biaya hasil kerja sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Bicara menikah ini memang man istata'a minkumul ba'ah. Yang sudah mampu menikah, menikah. Antum yang tahu kalau memang dengan antum
menunda pernikahan nggak menimbulkan fitnah, tundalah, hajikan orang tuamu lebih utama. Tapi kalau seandainya memang menghajikan orang tua bisa menimbulkan fitnah dalam proses kamu untuk menikah, maka mintalah izin sama kedua orang tua untuk menikah terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Gak usah disampaikan. Gak usah. Muskilah. Ya. Baik, insyaallah. Alhamdulillah, demikianlah tadi materi dan jawaban dari Ustaz kita tentang beberapa pertanyaan. Kemudian kami mohon maaf kepada para jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat, karena sampai saat ini masih saja terus datang pertanyaan, akan tetapi waktu dan jadwal keberangkatan Ustaz berikutnya sudah mendekati. Oleh karenanya kami paksa mohon undur diri dari antum semua, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Umar. Jazakumullahu khairan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat atas apa yang beliau sampaikan kepada kita. Kami akhiri subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.